Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul City of Ember. Film ini bercerita mengenai sebuah komunitas manusia yang hidup di kota bawah tanah selama ratusan tahun lamanya. Film ini disutradarai oleh Gil Kenan, dibintangi oleh Saoirse Ronan, Harry Treadaway, dan Bill Murray. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film City of Ember. Di masa depan, terjadi bencana dahsyat di muka bumi yang membuat permukaan bumi tidak bisa dihuni hingga 200 tahun ke depan. Para arsitek, ilmuwan, dan insinyur berkumpul untuk menyepakati hanya ada satu harapan bagi umat manusia, yaitu dengan membangun kota bawah tanah yang disebut Kota Ember. Kota ini didesain mampu menampung warga yang selamat hingga 200 tahun lamanya. Ilmuwan-ilmuwan ini membuat sebuah kotak yang berisi panduan untuk keluar dari kota bawah tanah yang terkunci dan akan terbuka otomatis 200 tahun yang akan datang. Kotak besi itu diwariskan kepada wali kota Ember dari generasi ke generasi. Namun saat kotak itu ada di tangan wali kota ke-7, tiba-tiba wali kota itu tewas karena serangan jantung. Sejak saat itu, kotak besi itu pun mulai dilupakan. Hingga 200 tahun berlalu, semua warga kota bawah tanah Ember sudah lupa kalau mereka berasal dari permukaan bumi. Seorang pemuda yang bernama Dune Harrow berpamitan kepada ayahnya, Loris Harrow, untuk pergi ke sekolah karena hari ini adalah hari kelulusannya. Dan hari ini pula semua lulusan akan mengambil undian untuk pekerjaan mereka di kota Ember. Tiba-tiba listrik yang menerangi kota padam. Setelah menunggu 10 detik, listrik kembali menyala. Dune sadar kalau kerusakan generator listrik kota sudah semakin parah. Dune sangat ingin terpilih menjadi tukang servis agar dia bisa memperbaiki generator kota. Di dalam sekolah, wali kota saat ini, Cole, memimpin acara kelulusan siswa. Di tengah acara, seorang siswi yang bernama Lina datang terlambat. Dia berlari dengan sangat kencang menuju sekolah. Dengan cepat, dia masuk ke dalam barisan tanpa satu orang pun yang menyadarinya. Wali kota Cole lalu mengucap sumpah setia yang ada di dalam buku kuno peninggalan ilmuwan masa lalu yang membangun kota ini. Cole kemudian mengambil kantung yang berisi kertas yang bertuliskan aneka pekerjaan. Para lulusan ini mengambilnya satu persatu. Lina mendapat tugas sebagai tukang ledeng, sementara Dune mendapat tugas sebagai pembawa pesan. Setelah upacara selesai, Lina menemui Dune. Lina meminta Dune menukar pekerjaan mereka karena Lina sangat ingin menjadi pembawa pesan. Dune yang awalnya ingin menjadi tukang servis bersedia menukarnya karena menurut Dune, kantor tukang ledeng ada di dekat generator kota. Lina pun berlari pulang dengan riang gembira karena cita-citanya menjadi pembawa pesan sudah tercapai. Di dalam rumah, Lina memberi kabar kepada neneknya mengenai pekerjaan barunya ini. Namun sang nenek masih sibuk mencari sesuatu yang hilang. Meskipun neneknya itu sudah lupa benda apa yang hilang karena pikun. Lina lalu menemui adiknya Poppy yang sedang bermain di dalam lemari. Di tempat lain, Dune mendapat hadiah dari ayahnya yang seorang tukang servis handal. Benda itu adalah sebuah alat multifungsi. Dune yang masih kesal tidak bisa menjadi tukang servis, kemudian berjalan-jalan keluar rumah. Di jalanan, Dune melihat seekor serangga berukuran besar yang terluka sayapnya. Serangga itu tidak bisa terbang. Dune yang seorang pencinta hewan mengobati luka di sayap serangga itu, membuatnya bisa terbang kembali. Sementara itu, Lina menemani Poppy tidur dengan memutar rekaman telepon masa lalu yang berisi rekaman suara orang tua mereka yang telah meninggal. Sayangnya saat ini teknologi telepon sudah tidak bisa digunakan kembali. Itulah mengapa ada pekerjaan sebagai pembawa pesan secara manual. Keesokan harinya, Lina berangkat menuju kantor pembawa pesan. Lina diberi jubah berwarna merah sebagai tanda pembawa pesan. Lina akan menyampaikan pesan secara utuh dari satu orang ke orang lainnya dengan upah 20 koin per pesan. Lina disumpah untuk merahasiakan pesan yang dia terima dari siapapun. Di tempat lain, Dune masuk ke dalam kantor tukang ledeng. Dune bertemu dengan Sul, pemimpin para tukang ledeng. Dune mendapat seragam bekas dari seseorang yang pernah menjadi tukang ledeng sebelumnya, namun orang itu telah tewas karena tenggelam. Sul menyuruh Dune menulis namanya di helm agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, orang lain bisa mengenali Dune. Lina memulai pekerjaannya dengan membawa pesan yang diberikan pedagang pasar kepada petani yang bernama Clary di pinggir kota.
Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara teriakan dari luar rumah. Itu adalah suara seseorang yang meminta tolong. Orang itu berusaha kabur dari kota dengan menyusuri sungai, namun dia malah diserang oleh serangga raksasa. Pria itu membawa potongan kaki serangga yang menyerangnya. Namun bukannya ditolong, petugas malah menangkap pria itu karena melanggar peraturan, yaitu mencoba pergi ke wilayah di luar kota Ember. Lina kemudian mengambil potongan tubuh serangga itu. Di dalam gorong-gorong, Sul mengajari Dun cara memperbaiki pipa yang bocor. Dun pun bingung kenapa pipa-pipa itu tidak diganti saja dengan yang baru karena sudah sangat tidak layak. Sul menjawab mereka sudah tidak memiliki pipa cadangan lagi selama 20 tahun terakhir. Dun lalu bertanya bagaimana Sul bisa menghafal semua jalur saluran air ini. Sul memperlihatkan peta terowongan pipa di sakunya. Di dalam kantor, Dun mendengar suara hentakan generator yang terletak di seberang kantor tukang ledeng. Dun penasaran apa yang terjadi dengan generator listrik kota ini, namun pintu itu terkunci rapat. Dun diam-diam mengambil peta di saku Sul yang sedang tertidur. Dun ingin mencari jalan lain menuju generator. Saat sedang menelusuri terowongan, Dun melihat ada jalur yang ada di peta namun gelap gulita. Dun pun penasaran dan memasukinya. Di ujung lorong, Dun melihat sebuah pintu yang aneh, namun pintu itu terkunci. Dun pun melanjutkan perjalanannya. Dia melihat seutas tali yang menjuntai. Dun memanjatnya. Sesampainya di atas, Dun memasuki salah satu gudang penyimpanan makanan kota. Dun kemudian ditemui penjaga gudang yang bernama Looper. Karena masuk tanpa izin, Looper langsung mengusir Dun. Saat sedang berjalan, tiba-tiba listrik kembali padam. Petugas menembakkan flare gun untuk penerangan sementara. Kali ini, listrik padam lebih lama dari sebelumnya. Di tengah kegelapan, Dun bertemu dengan Lina. Dun merasa kerusakan generator kota sudah semakin parah. Kota ini tidak akan bisa dihuni lagi dalam waktu dekat. Lina lalu memberitahu Dun mengenai seorang pria yang mencoba keluar dari kota menyusuri aliran sungai. Namun pria itu malah diserang serangga raksasa. Lina penasaran apakah mungkin ada jalan keluar dari kota ini. Setelah listrik kembali menyala, Lina menyerahkan potongan kaki serangga kepada Dun. Dun pun bergegas kembali ke tempat kerjanya. Di kantor tukang ledeng, terlihat para tukang servis membuka gerbang menuju generator untuk memperbaiki generator. Untuk pertama kalinya, Dun melihat generator listrik tenaga air yang sudah beroperasi sejak pertama kali kota ini ada. Dun melihat temannya yang saat ini menjadi tukang servis memberitahu kalau generator sedang sekarat dan tidak mungkin diperbaiki lagi. Di tempat lain, Lina bergegas kembali pulang ke rumahnya. Lina melihat keadaan neneknya yang panik mencari sesuatu. Neneknya ingat benda yang dia cari adalah sebuah kotak. Lina kemudian melihat adiknya bermain-main dengan sebuah kotak besi. Lina pun memperlihatkan kotak itu kepada neneknya. Neneknya itu sangat senang benda yang selama ini dia cari akhirnya ketemu. Namun neneknya itu tidak ingat fungsi kotak itu. Yang dia tahu, kotak itu sangatlah penting. Lina lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Lina lalu mendapat pesan dari Looper untuk wali kota yang berbunyi, "Bahtera telah siap." Lina pun bergegas pergi menuju balai kota. Lina disambut oleh sekretaris Barton. Sekretaris mengajak Lina memasuki kantor wali kota. Di lorong, Lina melihat sejumlah lukisan-lukisan wali kota di masa lalu. Lina memberitahu kalau wali kota ketujuh adalah kakek buyutnya. Di lukisan itu, Lina melihat kakek buyutnya memegang kotak besi, sama seperti yang barusan Lina temukan. Di dalam ruang wali kota, Lina memberitahu wali kota Cole mengenai pesan dari Looper yang berbunyi Bahtera telah siap. Lina kemudian bertanya apa fungsi kotak besi yang ada di dalam lukisan mantan wali kota di luar. Cole menolak untuk menjawab. Cole menyuruh Lina segera pergi. Di jalanan, tak sengaja Lina mendengar percakapan Looper dan temannya mengenai generator yang sebentar lagi akan mati. Di dalam rumah, Dun bertanya kepada ayahnya kenapa mereka dilarang pergi keluar kota. Lalu kenapa serangga saat ini berukuran jauh lebih besar dari ratusan tahun lalu menurut buku pelajaran sekolah. Loris menyuruh Dun tidak usah memikirkan hal itu karena hanya bikin pusing saja. Di tempat lain, Lina membuka kotak besi yang dia temukan. Di dalamnya terdapat kertas berbentuk lingkaran yang robek. Lina berusaha menyatukan robekan-robekan kertas. Lina terkejut melihat isi tulisan kertas itu adalah panduan untuk keluar dari kota Ember.
Namun panduannya kurang jelas karena masih ada robekan kertas yang hilang. Lina juga menemukan lempengan kaca berlogo aneh. Lina bertanya pada temannya Lizzie yang saat ini bekerja di gudang penyimpanan. Namun Lizzie juga tidak tahu benda apa itu. Di sini, Lina tak sengaja mendengar percakapan kalau stok makanan di kota kian menipis dan sebentar lagi habis. Tiba-tiba lampu kembali padam. Sepulangnya bekerja, Lina memeriksakan adiknya, Poppy, yang sedang batuk di tempat dokter. Dokter menemukan potongan kertas yang tersangkut di dalam mulut Poppy. Lina pun mengambil kertas itu. Tiba-tiba listrik kembali padam. Lina memeriksa keadaan neneknya. Namun neneknya akhirnya wafat karena usia yang sudah tua. Lina dan Poppy pun pindah ke rumah bibinya yang bekerja sebagai penyanyi profesional. Saat ini bibinya sedang sibuk bersiap-siap untuk peringatan hari besar yang akan diadakan di alun-alun kota beberapa hari lagi. Lina lalu melanjutkan merangkai potongan-potongan kertas yang ada di dalam kotak besi. Lina memperlihatkan potongan kertas itu pada Dun. Dun pun teringat sesuatu. Dun mengajak Lina menuju sekolah. Dun mengeluarkan buku kuno yang ada di dalam sekolah. Meskipun buku itu hanya boleh dibaca oleh wali kota, Dun yang penasaran membuka buku itu dan membacanya. Ternyata benar, potongan kertas milik Lina berasal dari para ilmuwan di masa lalu. Mereka pun bergegas pergi sebelum ketahuan. Dun mengajak Lina menuju terowongan rahasia yang dia temukan sebelumnya. Saat Dun mencoba membuka pintu dengan alat miliknya, datang dua orang membawa beberapa barang. Tiba-tiba muncul tikus raksasa mengejar dua orang itu. Setelah situasi aman, Lina dan Dun memeriksanya. Mereka melihat makanan yang berceceran. Mereka berdua pun penasaran untuk apa orang tadi membawa banyak makanan. Saat menelusuri lorong, Dun dan Lina dikejar oleh tikus raksasa. Mereka berdua pun naik ke atas dan masuk ke dalam gudang penyimpanan. Lina berlari menghindari kejaran tikus raksasa. Beruntung, Dun datang tepat waktu. Dun berhasil menjebak tikus raksasa itu. Mereka berdua berhasil lolos. Dun memberitahu Lina kalau tikus itu pasti mencium aroma makanan yang banyak. Itulah alasan kenapa tikus itu masuk ke dalam pemukiman. Namun anehnya bukannya saat ini persediaan makanan sudah semakin habis. Lina lalu membaca tulisan di helm milik Dun. Itu adalah helm yang dahulu dikenakan oleh ayah Lina. Dun memberitahu kalau pemakai sebelumnya tewas karena tenggelam. Lina pun menemui Clary. Sambil menangis, Lina bertanya bagaimana mungkin ayahnya bisa tenggelam, bukankah di kota ini hanya ada pipa-pipa saluran air? Kenapa kedua orang tuanya bisa tewas karena tenggelam? Clary lalu mengajak Lina masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia di dalam rumahnya. Di sana, Clary memberitahu bahwa dahulu orang tua Lina dan beberapa orang lain juga merasakan kalau kota ini akan segera hancur. Mereka mencari jalan keluar dari kota ini. Meskipun melanggar aturan, orang tua Lina menyusuri sungai di luar kota untuk mencari jalan keluar. Namun sungai tiba-tiba meluap. Beberapa orang berhasil selamat, namun kedua orang tua Lina tewas dalam kejadian itu. Di alun-alun kota, Lina melihat wali kota Cole yang memberi pidato kepada rakyatnya. Cole akan membuat tim relawan khusus untuk melakukan investigasi atas gangguan-gangguan yang terjadi akhir-akhir ini. Lina lalu melihat Lizzie yang bertingkah aneh. Lizzie yang panik, tersandung dan kemudian terjatuh. Semua barang bawaan Lizzie pun berserakan. Lina melihat Lizzie membawa aneka makanan yang sudah lama hilang dari peredaran. Lina bertanya dari mana Lizzie mendapatkan makanan-makanan langka itu. Lizzie mengaku mendapatkannya dari pacarnya. Pacar Lizzie ternyata adalah Looper. Lina melihat Looper yang kakinya terluka. Pria yang sebelumnya Lina lihat dikejar oleh monster tikus ternyata adalah Looper. Lina langsung menemui Dun di tempat kerjanya. Lina memberitahu yang barusan dia lihat. Mereka berdua langsung bergegas menuju ruangan di dalam lorong rahasia. Setelah dibuka, terlihat tumpukan aneka makanan banyak sekali. Ternyata semua makanan di kota ditimbun di ruangan ini. Dun dan Lina semakin kaget saat melihat wali kota Cole ada di sana sedang tertidur kekenyangan. Ternyata wali kota Cole sendirilah pelaku penimbunan makanan ini. Dun dan Lina lalu bergegas keluar. Di dalam kamar Lina, Dun masih tidak percaya wali kota mereka mengkhianati rakyatnya sendiri. Dun lalu melihat mesin pemutar rekaman suara pesan telepon kuno, di mana di dalamnya terdapat rekaman suara telepon kedua orang tua Lina. Setelah mesin itu dinyalakan, Dun terkejut mendengar ayah Lina berbicara dengan ayah Dun mengenai rencana keluar dari dalam kota.
Dun pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Dun menanyai ayahnya mengenai rencana keluar kota dengan orang tua Lina dahulu. Namun Loris malah marah. Loris melarang Dun berpikir untuk keluar dari kota karena hal itu sangat berbahaya. Dun lalu memberitahu ayahnya kalau dia memiliki instruksi untuk keluar dari kota yang berasal langsung dari ilmuwan yang membangun kota ini. Di tempat lain, Lina menemui sekretaris kota untuk melaporkan wali kota Cole yang diduga menimbun suplai makanan. Lina memberitahu apa yang dia dan Dun lihat di dalam ruang rahasia. Bukannya membantu Lina, sekretaris malah menangkap Lina membawanya menghadap Cole. Di hadapan Cole, Lina melihat Cole juga memiliki plat dengan logo yang sama seperti miliknya. Cole lalu melihat kotak besi yang dibawa oleh Lina. Cole memaksa Lina menyerahkan kotak besi itu, namun Lina menolak. Cole menyuruh anak buahnya merampas kotak itu dari tangan Lina. Tiba-tiba listrik padam. Lina berhasil kabur sambil membawa plat milik Cole. Cole lalu menyuruh petugas mencari Lina di seluruh kota. Di tempat lain, para petugas juga menggeledah rumah Dun. Beruntung Dun berhasil kabur tepat waktu. Lina kabur menuju rumah Clary. Petugas mencari Dun dan Lina ke segala penjuru kota. Petugas lalu menggeledah rumah Clary. Beruntung para petugas tidak berhasil menemukan jejak Lina dan Dun. Di dalam ruang rahasia, Dun melihat sebuah kendaraan aneh. Dun tahu pasti itu mesin ciptaan ayahnya karena berbentuk aneh. Dun mengajak Lina menaikinya. Mereka berdua pun berhasil keluar dengan aman. Di alun-alun kota, semua orang berkumpul untuk bernyanyi bersama di acara tahunan Kota Ember. Adik Lina, Poppy, juga ada di antara kerumunan. Di tempat lain, Dun melihat plat yang Lina curi dari tangan wali kota. Setelah plat itu disatukan dengan milik Lina, terlihat simbol generator kota. Dun menebak jalan keluar pasti ada di sekitar generator itu. Dun mengajak Lina pergi ke sana, namun Lina ingin menjemput adiknya lebih dahulu. Mereka berdua lalu menyelinap di alun-alun kota. Lina memanggil adiknya. Poppy yang mengenali suara kakaknya itu kemudian berjalan mendekati Lina. Mereka bertiga lalu bergegas masuk ke dalam kantor tukang ledeng. Dun mencoba membobol pintu menuju generator, namun selalu gagal. Pintu itu tidak bisa dibobol. Dun membangunkan Sul dan bertanya, apakah Sul memiliki kunci pintu menuju generator? Sul memberitahu hanya tukang servislah yang memiliki kuncinya. Sul pun tertidur kembali. Lina lalu tak sengaja melihat bentuk lantai di bawahnya sama persis seperti bentuk kertas di tangannya. Itu adalah peta. Peta itu menuju suatu tempat. Lina dan Dun lalu masuk ke dalam ruang loker. Dun mencoba memeriksa loker satu persatu. Tiba-tiba sebuah loker pun ambruk. Lina dan Dun melihat puluhan loker-loker lain di dalamnya. Setelah diteliti, lemari loker itu ternyata sebuah perahu. Setelah membaca panduan, Dun kemudian memutar tuas di dekatnya. Tiba-tiba loker itu mulai bergerak. Sebuah mekanisme mesin menggerakkan loker-loker itu. Pintu kemudian terbuka otomatis menuju ruang generator. Dun melihat perahu yang pertama diluncurkan ke sungai. Namun perahu itu hancur dihantam turbin generator. Mereka harus menaikkan level air agar bisa melewati turbin generator dan memasuki celah kecil di atasnya. Mereka pun kembali membaca kertas panduan. Di dalamnya tertulis mereka harus masuk ke dalam ruang kontrol di dalam generator. Dun melihat pintu dengan lambang aneh. Itu adalah pintu menuju ruang kontrol. Dun lalu memasangkan plat kunci dan berhasil, pintu itu terbuka. Mereka pun memasukinya. Mereka naik ke atas menggunakan tangga. Mereka pun masuk ke dalam ruang kontrol yang berdebu karena sudah lama tidak digunakan. Sesuai panduan, Dun menggerakkan salah satu turbin dengan kecepatan penuh dan menghentikan turbin lainnya. Namun terjadi macet. Alarm membuat Sul kembali terbangun. Sul berjalan untuk memperbaiki turbin yang macet. Dun dan yang lain pun bergegas turun. Dun ingin membantu Sul memperbaiki turbin. Setelah diutak-atik, turbin berhasil kembali jalan. Dun mengajak Sul untuk keluar dari kota bersamanya, namun Sul menolak karena dia harus menahan alat agar turbin itu terus berputar. Sul menyuruh Dun pergi tanpanya. Kekacauan di dalam turbin ini membuat lampu-lampu di kota meledak satu persatu. Lalu kebocoran air terjadi di mana-mana. Wali kota Cole pun panik mencoba untuk kabur. Di dalam generator, Sul menyuruh Dun bergegas pergi. Dun, Lina, dan Poppy langsung naik ke atas perahu. Di saat perahu itu hendak melewati turbin, Sul menambah putaran turbin membuat ombak besar. Perahu Dun pun berhasil melewati turbin. Di tempat lain, Cole berjalan menuju ruang rahasia. Looper meminta Cole mengajaknya. Namun Cole menolak. Cole menghajar Looper dan mengusirnya. Cole lalu masuk ke dalam ruang rahasia sendirian.
Di dalam ruang rahasia, tiba-tiba muncul tikus raksasa membunuh Cole. Di tempat lain, perahu yang Dun naiki meluncur melewati celah-celah sempit. Perahu itu akhirnya berhenti di tempat yang berbentuk seperti pelabuhan. Dun menemukan satu batang korek api. Dun, Lina, dan Poppy lalu menaiki tangga. Mereka memasuki ruangan di mana para ilmuwan yang dahulu menciptakan kota Ember melakukan pertemuan. Dun dan yang lain lalu keluar menuju dunia luar. Namun suasana di sana sangat sepi dan gelap. Mereka pun beristirahat. Beberapa saat kemudian muncul seberkas cahaya aneh. Dun, Lina, dan Poppy melihat cahaya matahari pagi untuk pertama kali sepanjang hidup mereka. Mereka lalu melihat serangga masuk dalam sebuah lubang. Dari lubang itu, mereka bisa melihat kota Ember dari kejauhan. Dun berinisiatif mengikat pesan yang berisi cara untuk keluar dari kota Ember di batu. Dun melemparkan batu itu ke bawah. Batu itu bisa saja tersangkut di genteng, namun tidak, batu itu jatuh tepat di hadapan Loris, ayah Dun. Dan berakhirlah alur cerita film City of Ember ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan menyimpan peristiwa sejarah di dalam kotak. Bila perlu diukir di tembok batu agar bisa awet selama-lamanya.